Assalamualaikum, salam sejahtera untuk semua. Jumpa lagi dengan saya Haris di channel Misteri Verhal. Berita misteri kali ini akan mengungkap hutan pertapaan Mbah Suro yang berlokasi di Desa Nginggil, Kecamatan Kradenan, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Nama Mbah Suro Nginggil ini kembali mencuat ketika sebuah pesawat terbang, pesawat latih milik TNI Angkatan Udara T-50I Golden Eagle jatuh di Desa Nginggil pada Senin 18 Juni 2022 lalu. Pesawat ini dipiloti oleh Letu Penerbang Alan Safira Indra Wahyudi. Pesawat mengalami kecelakaan saat latihan naik tactical intercept. Terakhir melakukan kontak radio pada pukul 19.25 waktu Indonesia bagian Barat. Setelah itu pesawat dilaporkan mengalami kecelakaan. Meski penyebab kecelakaan masih diselidiki oleh TNI Angkatan Udara yang membentuk tim Panitia Penyelidikan Kecelakaan Pesawat Udara atau disingkat PPKPU, namun masyarakat setempat mengaitkan kecelakaan tersebut dengan cerita mistis yang berkembang yang mengatakan bahwa lokasi kecelakaan itu berdekatan dengan pertapaan Mbah Suro Nginggil. Memang kecelakaan itu hanya berjarak 200 meter dari lokasi pertapaan tadi. Siapa sebenarnya Mbah Suro Nginggil ini? Dulu dia adalah tokoh sakti mandraguna pada zamannya. Bagaimana kisah Mbah Suro Nginggil sehingga namanya melegenda bukan hanya di Blora tetapi juga di Jawa Tengah? Simak terus tayangan ini dan jangan lupa bagikan kepada teman-teman yang lain. Seperti biasa, sebelum saya membahas lebih dalam mengenai Mbah Suro Nginggil ini, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang terus mendukung channel Misteri Verhal dengan memberikan komentar, like, dan subscribe. Untuk kawan-kawan yang baru pertama kali mengunjungi channel ini atau baru saja menemukan channel ini, segera aja subscribe dan tekan tanda lonceng agar saat saya mengunggah konten baru teman-teman mendapatkan notifikasi. Tak lupa saya mendoakan kepada teman-teman semua agar selalu sehat, bahagia, penuh berkah dan dimudahkan dalam segala urusannya. Amin amin ya robbal alamin. Sebelum membahas lebih dalam mengenai Mbah Suro, kita bahas dulu mengenai pesawat T-50I Golden Eagle. Pesawat ini adalah pesawat tempur buatan Korea Aerospace Industry atau KAI bekerja sama dengan Lockheed Martin dari Amerika Serikat. Pembelian pesawat ini awalnya untuk melatih atau untuk mengembangkan pesawat latih secara mandiri yang bisa menembus kecepatan supersonik. Pesawat ini biasa dipakai untuk melatih dan mempersiapkan pilot bagi pesawat KF-16. Sebagai informasi, pesawat KF-16 ini adalah pesawat F-16 tapi versi Korea. Ingat ya, ini Korea Selatan bukan Korea Utara. Kecepatan T-50I Golden Eagle ini adalah 1,5 kali kecepatan suara atau 1.600 km per jam dengan bobot sekitar 14 ton. Sebelum insiden di Blora, kecelakaan T-50I Golden Eagle pernah terjadi pada 20 Desember 2015. Ketika itu, T-50 Golden Eagle yang tengah melakukan aksi aerobik terbang rendah
dalam acara Yogya Air Show di lapangan udara TNI Adi Sucipto meluncur dengan cepat ke area lapangan di belakang bandara. Pilot dan seorang kru jet meninggal dunia. Kecelakaan lain terjadi pada Agustus 2020 saat T-50 Golden Eagle tergelincir dalam latihan di Lanut Iswahyudi, Madiun, Jawa Timur. Pilot dan seorang instruktur penerbang menderita luka-luka dalam insiden tersebut. Namun, akhirnya sang instruktur, Mayor Luluk Teguh Prabowo, meninggal dunia pada 2 September 2020 usai menjalani perawatan di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat atau RSPAD Gatot Subroto, Jakarta. Insiden berikutnya terjadi pada bulan Agustus tahun 2021. Awalnya, masyarakat Dusun Wates, Paron, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur menemukan sebuah benda asing di belakang rumah seorang warga. Benda sepanjang 60-70 meter itu, 70 cm ya. Jadi sekitar ya segini inilah. Diduga kuat merupakan bagian dari sebuah pesawat. Masyarakat yang curiga pun kemudian membawa potongan benda asing itu ke Lanut Iswahyudi. Dan benar, TNI mengkonfirmasi bahwa benda tersebut adalah komponen T-50 Golden Eagle yang jatuh saat melakukan manuver terbang rendah. Pesawat T-50 Golden Eagle mengalami kecelakaan di Desa Nginggil, Kecamatan Kradenan, Kabupaten Blora, Jawa Tengah pada Senin 18 Juni 2022. Pesawat tempur bernomor ekor TT-5009 itu merupakan Skuadron Udara 15 Lanut Iswahyudi, Madiun, Jawa Timur. Pesawat take off dari Lanut Iswahyudi pukul 18.24 waktu Indonesia bagian Barat untuk melakukan latihan terbang malam. Selanjutnya, pukul 19.25 waktu Indonesia bagian Barat, pilot masih melakukan kontak dengan flight director. Namun, setelah itu posisi pesawat tidak bisa dikontak lagi. Kemudian ada laporan terjadi kecelakaan. Reruntuhan pesawat ditemukan di wilayah pegunungan di daerah Dukuh Ngawoh, Desa Nginggil, hanya berjarak 200 meter dari pertapaan Mbah Suro. Pertapaan itu menurut warga setempat adalah punden yang merupakan cikal bakal Desa Nginggil. Jadi bukan pertapaan Mbah Suro tetapi punden milik masyarakat. Dikisahkan, suatu saat punden di hutan itu roboh. Banyak masyarakat Desa Nginggil yang meninggal dunia dan sakit. Lalu masyarakat bergotong royong membangun punden itu. Dan setelah itu tidak ada lagi masyarakat yang sakit-sakitan. Di punden ini pula sering diselenggarakan sedekah bumi menggunakan sesajen khas Jawa, termasuk menggunakan dupa. Tetapi doa memakai cara Islam, jadi ada tahlilan di punden tersebut. Desa Nginggil ini pernah melahirkan seorang tokoh fenomenal pada zaman Orde Lama, yaitu Mbah Suro Nginggil. Mungkin teman-teman yang lahir di atas tahun 70 kurang mengenal cerita tersebut.
Dari literatur terbitan Dinas Dokumentasi Pusat Sejarah ABRI. ABRI itu Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang kini berubah nama menjadi TNI, Tentara Nasional Indonesia. Nama asli Mbah Suro adalah Mulyono Surodiharjo, lahir 17 Maret tahun 1921 dari orang tua bernama Rekso Sumito dan Saripah. Mbah Suro ini sempat menjadi kepala desa Nginggil, yakni mulai tahun 1952 hingga dirinya mengundurkan diri pada tahun 1962. Jadi Mbah Suro ini menjadi lurah, menjadi kepala desa selama 10 tahun. Setelah mengundurkan diri dari kepala desa, Mbah Suro mendirikan sebuah padepokan. Mbah Suro ini adalah tokoh sakti mandraguna. Ia adalah paranormal asal desa Nginggil yang menjadi rujukan dari para anggota Partai Komunis Indonesia atau PKI dalam mencari kesaktian, khususnya ilmu kebal senjata. Selain sakti, Mbah Suro juga bisa mengobati berbagai macam penyakit. Tak heran banyak orang yang datang ke rumah Mbah Suro, entah menimba ilmu kesaktian atau ingin memperoleh pengobatan. Mbah Suro ini disebut-sebut juga sebagai pemimpin dalam pemberontakan anti Pancasila di Blora sekitar Januari tahun 1966. Pada pertengahan Februari 1966, banyak anggota ABRI yang berdatangan meminta jamu dan ilmu kekebalan. Tak hanya itu, banyak juga yang datang untuk alasan asmara ataupun nasib. Sejak itulah terlihat adanya tokoh-tokoh cantrik. Cantrik itu semacam penjaga, seperti Surati yang saat itu berpangkat Letnan 2 BT. BT ini bebas tugas, jadi dia udah dibebas tugaskan dari kesatuannya. Juga ada Letda bebas tugas Legi. Ada juga Kobra. Kobra ini ex pasukan KKO. KKO itu kemudian berubah menjadi RPKAD dan kini menjadi Kopassus. Ada juga Sunyoto ex KKO juga, dan ada Camat Menden. Mereka inilah yang mengatur ketertiban para pengunjung pertapaan padepokan Mbah Suro, serta melayani para tamu yang ingin ngalap berkah. Bulan berikutnya, Maret tahun 1966, tiap hari terlihat ribuan pendatang datang ke tempatnya Mbah Suro, sehingga dalam padepokan Mbah Suro Nginggil ini terlihat perubahan-perubahan baru. Antara lain, semua cantrik memakai pakaian serba hitam dari atas sampai bawah dan menggunakan pet. Gambar pet di sini bergambar Gapura Majapahit dengan tulisan Pertapaan Gunung Kendeng. Banyak anggota PKI yang bersembunyi di padepokan Suro Nginggil. Juga para tentara yang desersi. Suro Nginggil dengan ajaran kliniknya makin menjadi-jadi. Tidak hanya masyarakat awam yang datang untuk sungkem dan mengabdi kepadanya, tetapi terdapat juga berbagai anggota tentara dari beberapa kesatuan. Mereka adalah sisa-sisa anggota PKI yang menyingkir
dari kejaran tentara. Tidak sembarang orang bisa menemui Suro Nginggil, karena Mbah Suro ini sudah dinobatkan menjadi pemimpin tertinggi, jadi semacam raja kecil di tempat tersebut. Kalaupun sekali-kali muncul, dirinya memakai baju kebesaran dan disambut oleh rakyat dengan teriakan-teriakan heroik. Hidup Mbah Suro, hidup Mbah Suro, hidup Mbah Suro. Pada Februari tahun 1967, Suro Nginggil membentuk pasukan yang diberi nama Banteng Ulung, ini untuk pasukan pria, dan untuk pasukan wanitanya namanya Banteng Sarinah. Pasukan ini berseragam hitam-hitam dari ujung rambut sampai ujung kaki, dilengkapi dengan bendera, mars perjuangan, senjata tajam, dan senjata api. Bagi yang tidak memiliki senjata api, para pasukan Banteng Ulung dan Banteng Sarinah ini memiliki senjata yang disingkat PKI, yaitu pentung atau tongkat, kolor, dan ikat. Senjata tersebut sudah diberi jambi-jambi, sudah diberi doa-doa oleh Mbah Suro Nginggil, sehingga para anggota atau para pasukan ini merasa sakti dan kebal terhadap senjata. Keberadaan padepokan Mbah Suro ini makin lama makin menjadi-jadi. Hal ini membuat tentara makin resah. Tindakan pertama yang diambil oleh Pangdam 7 Diponegoro pada 22 Oktober tahun 1966 adalah perintah penutupan terhadap Padepokan Nginggil. Tetapi perintah itu sama sekali tidak digubris oleh Mbah Suro. Akhirnya pihak tentara memerintah seorang utusan bernama Sersan Salim. Utusan ini malah dikeroyok dan dipukuli oleh kaki tangan Mbah Suro sehingga babak belur. Gagal mengutus Sersan tadi, tentara kembali mengirim 2 orang anggota Kodim 0721 Blora, yaitu Peltu Ahmad Tego dan Sersan Prapto. Kedua orang ini dikenal mempunyai hubungan dekat dengan Mbah Suro Nginggil. Namun, ternyata keduanya juga pulang dengan tangan kosong. Akhirnya, diutuslah lagi utusan ketiga, yaitu Inspektur 1 Darsono, Brigpol Widodo, dan Brigpol Satam, juga tanpa membawa hasil. Pembangkangan Mbah Suro semakin menjadi-jadi dan mencapai klimaksnya pada awal Februari tahun 1967, di mana sejumlah orang dibunuh. 2 orang tewas karena berani memasuki wilayah kekuasaan Suro Nginggil tanpa izin. Kala itu pemerintah masih bersabar dan mengirim surat peringatan kepada Mbah Suro agar mau bertobat. Lagi-lagi surat peringatan itu tidak digubris. Tentara Kian Gram Pangdam 7 Diponegoro pada 5 Maret tahun 1967 mengeluarkan perintah penangkapan terhadap Suro Nginggil dan pengikutnya. Padepokannya lalu dikepung oleh Zon 401, sebagian Zon 408 dan 409 RPKAD, yaitu sekarang jadi Kopassus itu, dan Hansip dari Bamunas Kabupaten Blora.
Operasi militer ini dipimpin oleh Faisal Tanjung, yang di kemudian hari ia menjadi Panglima ABRI, sekarang Panglima TNI ya, dari tahun 1993 hingga 1998. Dalam operasi tersebut, sebetulnya tentara dilarang melakukan tembakan kalau tidak terpaksa. Tetapi pasukan Banteng Ulung dan Banteng Sarinah yang begitu percaya diri bahwa dirinya kebal senjata melakukan serangan membabi buta. Ia juga melakukan penembakan. 3 petugas gugur dalam peristiwa ini. 2 petugas mengalami luka berat dan 2 tentara lainnya mengalami luka ringan. Melihat situasi yang tidak menguntungkan ini, kemudian terjadilah pertempuran hebat yang berlangsung dari pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat. Pada jam 16 waktu Indonesia bagian Barat, seluruh desa Nginggil sudah dikuasai oleh tentara. Dalam pertempuran itu, Suro Nginggil dan 80 orang pengikutnya tewas di dalam padepokan. Tentara menangkap sekitar 1.500 orang pengikut Suro Nginggil. Dari peristiwa ini, pada peristiwa penyerangan ini juga terdapat 113 rumah yang terbakar. Dari 1.500 pengikut Suro Nginggil tadi, kemudian di screening mereka yang tidak terlibat atau hanya ikut-ikutan, kemudian dikembalikan ke rumah masing-masing. Banyaknya korban tewas dalam penyerbuan padepokan Mbah Suro Nginggil ini membuat masyarakat menganggap tempat tersebut adalah angker, penuh aura mistis. Di sini pula sering diselenggarakan upacara sedekah bumi. Oleh karena itu, ketika terjadi kecelakaan pesawat T-50 Golden Eagle di Desa Nginggil pada Senin 18 Juni 2022 lalu, sebagian masyarakat langsung mengaitkan dengan keangkeran tempat tersebut. Letak padepokan Mbah Suro ini amat terpencil. Dari Kecamatan Kradenan pun masih berjarak 10 km. Kalau dari Desa Nginggil masih 4 km. Anggota tim reaksi cepat dari BPBD Blora harus jalan kaki menerobos semak-semak sebelum sampai ke lokasi kecelakaan pesawat. Bahkan mobil yang mereka tumpangi nyaris terbalik saking sulitnya medan. TNI Angkatan Udara pun membentuk panitia penyelidikan kecelakaan pesawat udara atau PPKPU guna menyelidiki sebab-sebab jatuhnya pesawat T-50 Golden Eagle di Desa Nginggil, Blora. Namun, hingga saat ini hasil penyelidikan itu belum selesai sehingga hasilnya pun belum bisa diketahui oleh publik. Sementara hasil investigasi belum keluar, sebagian masyarakat mulai berspekulasi dengan mengatakan jatuhnya pesawat itu tak lepas dari pengaruh mistis pertapaan Mbah Suro Nginggil. Bagaimana pendapat teman-teman? Apakah pesawat itu jatuh akibat kekuatan gaib yang ada di padepokan Mbah Suro Nginggil, atau pesawat jatuh karena ada persoalan teknis? Silahkan teman-teman berpendapat dan tuliskan pendapat teman-teman di kolom komentar yang ada di bawah ini. Untuk teman-teman yang memiliki cerita mistis atau cerita horor dan ingin menjadi narasumber kami, silahkan menghubungi kami melalui email misteri.verhal@gmail.com
atau menulis message di Facebook dan Instagram yang alamatnya ada di deskripsi. Atau kalau nggak mau ribet, cukup nulis komentar di kolom komentar yang ada di bawah ini. Nanti kami yang akan menghubungi. Jangan lupa ikuti terus channel Misteri Verhal, karena episode mendatang kami akan membawakan berita-berita misteri ataupun cerita horor yang lebih mencekam. Sampai jumpa. Dah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.